Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sertono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi bidang rata pada mata kuliah geometri analitik ruang. Jadi ini adalah materi pendahuluan terkait dengan bidang rata. Jadi nanti di sini kita akan mencari persamaan bidang rata di dimensi 3. Habis itu kita juga mencari persamaan garis normal di bidang di ruang 3 gitu ya. Nah, jadi ya kita langsung aja mulai. Kita langsung aja mulai ke persamaan bidang ratanya ya. Mohon maaf ini saya menggunakan coret-coretan saya aja biar cepat. Jadi saya screen capture, habis itu saya paste di sini. Nah, persamaan bidangnya, misal diberikan sebuah bidang nih, bidang sembarang aja bidangnya. Oke. Habis itu diberikan titik P. Diberikan titik P di sini ya. Itu X0, Y0, Z0 dan N adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. N itu adalah vektor ini N ya. Jadi P titik di sini dan N itu tegak lurus dengan bidang dan dia melalui P di sini ya. Nah, habis itu N ini adalah vektor normal. Apa itu vektor normal? Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Pengertiannya seperti itu dulu. Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Maka diberikan sebuah Q. Q itu adalah sebarang titik di bidang tersebut di sini. Sebarang titik di bidang tersebut. Saya ambil Q-nya di sini. Oke. Nah, habis itu kita cari PQ-nya. PQ kan sama dengan R min R0, di mana R itu adalah vektor dari pusat origin ke Q dan R0 adalah vektor dari pusat ke P. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aturan vektor, teman-teman kalau misalnya udah belajar analisis vektor pasti sudah paham terkait dengan R min R0 ini. R min R0 ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mau dari PQ kan berarti kita R0 ditambah dia sama dengan R. Maka untuk mencari dia sama dengan R dikurangi R0, itu jatuhnya. Oke. Maka untuk berikutnya kita mencari garis normalnya. Teman-teman pasti ingat bahwa untuk operasi dot yang tegak lurus itu adalah misalnya vektor A dot vektor B sama dengan 0. Masih ingat ya? Vektor A dot vektor B sama dengan 0. Maka di sini karena dia mencari tegak lurus, maka N dot R min R0 sama dengan 0. Karena tegak lurus ya. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, misal N-nya sama dengan ABC. Ini adalah bilangan arahnya. Habis itu R adalah X, Y, Z. Ini bilangan arahnya. Dan R0 sama dengan X0, Y0, Z0. Ini bilangan arahnya. Sehingga persamaannya menjadi AX min X0 plus BY min Y0 plus CZ min Z0. Ini adalah definisi dari N dot dia. N dot N R min R0 sama dengan 0. Ini jatuhnya definisinya ke dia. Karena kan kalau A dot B kan berarti A1 plus B1 A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 tambah AN kali BN. Nah, ini ketika kita jabarkan maka bisa kita ubah menjadi seperti ini AX min AX0, BY min BY0, CZ min CZ0. Nah, ini kita pisahkan lagi menjadi AX plus BY plus CZ plus min AX0 min BY0 min CZ0. Ini kan konstanta ya, karena kan ini ditentukan tuh titiknya. Ini kan ditentukan titiknya ini. Makanya dia ada indeksnya R0 ini. P ini kan ditentukan. Sedangkan Q ini sembarang, makanya dia XYZ karena dia sembarang. P ini ditentukan karena makanya dia ada indeksnya X0, Y0, Z0. Maka karena dia ditentukan, maka dia adalah konstanta di sini. Oke. Habis itu maka kita anggap ini sebagai D. Maka AX, BY, CZ plus D ini adalah persamaan bidangnya. Lanjut. Nah, persamaan bidang rata adalah hubungan fungsional antara aksis X, Y, Z dari semua titik pada bidang. Persamaan umumnya menjadi AX, BY, CZ, D, di mana D-nya adalah dia yang tadi kita bahas. Misal, min X plus Y plus Z sama dengan 6. Jadi kalau misalnya ini 2 ini saya bikin 0, maka Z-nya sama dengan 6. Kalau ini Z dan X saya bikin 0, maka Y-nya sama dengan 6. Dan ini kalau misalnya min X Y sama Z saya bikin 0, maka ini sama dengan negatif 6.
Nah, kenapa saya bikin 0, 0, 0? Untuk mudah membuat bidangnya sebelah mana. Jadi kan kalau misalnya gini, bidang itu pasti dia akan memotong sumbu. Memotong sumbu X, Y, Z. Pasti dia akan memotong sumbu X, Y, Z. Gitu ya. Memotong sumbu X, Y, Z, maka kita bisa menggunakan bisa menggunakannya untuk X. Kalau ini gambarnya kebalik ya. Berarti yang merah ini X, hijau Y, ini Z. Oke. Jadi saya putar saja ini, saya putar. Nah, kalau misalnya kita membuat bidang, pasti bidang itu akan memotong bukan pasti ya. Saya bilang bidang yang tidak sesuai dengan sumbunya, tidak sejajar dengan sumbu dengan absisnya dengan sumbu ini, koordinatnya ini, maka dia akan memotong 3 sumbu ini. Gitu. Nah, kita akan membahas yang lebih membuat kita harus sedikit berhayal ya. Nah, ini. Misal kita persamaan sederhana bidang. Jika diketahui persamaan umum suatu bidang adalah AX, BY, CZ, D. Berikan contoh, selalu ilustrasikan persamaan bidang di mana ini. Nah, bidang-bidang sejajar dengan bidang koordinat. Sejajar dengan bidang Y, O, Z. Coba kita gambar di sini ya. Kita gambar di sini. Misal seperti ini. Ini Z, ini X, ini Y, ini O. Oke. Nah, bidang-bidang sejajar dengan bidang koordinat misalnya. Bidang yang sejajar dengan YOZ. YOZ itu mana? Berarti YOZ. Maka bidang-bidang ini. Bidang-bidang ini berarti kan persamaannya adalah bidang yang X di sini ya. Ini saya kasih warna biru aja. Nah, misalnya di sini. Nah, berarti kalau sejajar dengan bidang YOZ, maka persamaannya jadi apa? Persamaannya adalah jadi AX sama dengan 0. AX sama dengan 0. AX sama dengan D. AX sama dengan D. AX sama dengan D. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya X-nya kita geser aja, kita geser berapapun, maka dia juga akan geser. Oke, kita geser berapapun dia juga geser. Jadi dia gesernya cuma ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Karena sejajar dengan YOZ. Sejajar dengan YOZ. Oke, contoh berikutnya. Yang sejajar dengan ini hapus. Oke, yang sejajar dengan XOZ. XOZ kan ini. Ini ya, sejajar dengan ini. XOZ. Maka bidangnya pun di sini. Nah, di sini bidangnya nih. Lalu digeser-geser ke sana ke sini aja. Geser ke Y. Berarti kan apa? Berarti kan BY sama dengan D. Oke, BY sama dengan D. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, berarti kan BY-nya di sini. Di sejajar di sumbu X. Gitu ya. Y-nya di sumbu X. Gitu. Oke, untuk yang C, A, B, C, A ini semuanya teman-teman saya coba nanti kita bahas di nanti coba deh dibayangin nanti siapa yang mau maju deh. Siapa yang mau maju ini. Terkait dengan sejajar dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada namanya persamaan normal Hesse. Persamaan normal Hesse itu basisnya adalah garis normal. Misalkan P merupakan jarak antara O ke bidang V. Kita bahas di sini. P adalah
jarak dari bidang O dari titik O ke bidang P. Maka bisa kita tarik garis normal, karena jarak kan pasti siku-siku. Karena siku-siku itu kan ada jarak terpendek. Makanya jarak itu diambil adalah yang terpendek. Maka dia pasti akan siku-siku. Maka OP atau vektor garis N ini, maka dia akan membentuk garis normal. Dia akan membentuk garis normal. Nah, berikutnya, sedangkan alfa, beta, gamma merupakan sudut-sudut arah dari N. Alfa, beta, gamma sudut-sudut arah dari N. Ambil N sama dengan cos alfa, cos beta, cos gamma. Kan seperti ini. Ini yang kita bahas di video kedua kemarin. Dengan panjangnya adalah N, ini apa namanya, akar cos alfa, cos kuadrat beta, cos kuadrat gamma. Sama dengan 1 ya. Karena kan ini sama dengan 1. Itu ada di video sebelumnya. Nanti video sebelumnya saya taruh di sini. Oke. Video sebelumnya saya taruh di sini. OT sama dengan X, Y, Z. Jadi diberikan sebuah titik sembarang dimanapun itu. Titik sembarangnya namanya T. Nah, saya ambil contohnya T-nya di sini. T, X, Y, Z. T, X, Y, Z. Karena dia sembarang, makanya nggak ada indeksnya. Proyeksi OT ke OP adalah, kenapa harus proyeksi OT ke OP? Karena kita mencari persamaan normal Hesse-nya. Persamaan normal Hesse-nya. Maka karena kita mencari proyeksinya, kita menggunakan operasi dot. Operasi dot ini kita hubungkan dengan analisis vektor lagi. OT.OP. Nah, OT.OP. Karena kalau misalnya dia mencari proyeksi kan berarti OPT, sudut OPT siku-siku ya, 90 derajat. Oke, 90 derajat. Siku-siku karena dia ada di bidang ini juga T-nya. Maka OT/OP sama dengan XYZ dot cos alpha, cos beta, cos gamma. Maka kita dapatlah X cos alpha, Y cos beta, Z cos gamma sama dengan P. Dan dia harus positif, P-nya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan normal Hesse. Persamaan normal Hesse, gitu. Nah, kita lanjut. Nah, dari persamaan normal Hesse kita berangkat ke persamaan umum ke bentuk persamaan normal. Persamaan umumnya kan dia, ke bentuk persamaan normalnya. Mengubah persamaan umum ke bentuk persamaan normal ada sebagai berikut. Misalnya, hubungan antara A, B, C, dan kosinus adalah cos alpha sama per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan min P per D. Itu yang tadi kita bahas di sini. Nah, ini. P kan adalah min P per D. Nah, ini dia P per D-nya ini kan dia sejajar. Karena kalau misalnya yang tadi yang ini P-nya kita tarik, yang kita geser di sini dia sama dengan D. Gitu. Oke. Maka D min P per D. Misalnya ini kita misalkan semua ini namanya lambda. Semua perbandingan ini namanya lambda. Oke. Jadi cos alpha sama dengan A lambda, cos beta sama dengan B lambda, cos gamma sama dengan C lambda, dan P sama dengan min D lambda. Oke, karena kan ini cos alpha sama dengan cos alpha per A sama dengan lambda, maka cos alfanya sendiri sama dengan A kali lambda, sama juga berikutnya. Nah, habis itu cos kuadrat alpha, cos kuadrat beta, cos kuadrat gamma sama dengan lambda. Dalam kolom A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, gitu ya. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini sama dengan 1. Oke. Nah, berikutnya lambdanya ini, karena lambda sama dengan lambda dikali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1, maka lambdanya sama dengan 1 per A plus minus akar A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat. Ini dasarnya dari sini. Berangkatnya dari sini. Oke. Nah, terus ini harusnya lambda kuadrat ini ya. Harusnya lambda kuadrat ini. Oke, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki biar nggak bingung. Mana tadi? Oke, ini. Sekarang aja kita perbaiki di sini. Kita coba cari lambda. Oke. Oh, ini.
Oke, sudah. Lanjut. Nah, ini ya, lambda kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi lambdanya itu sama dengan akar ini. Nah, sama dengan cos alfanya sama dengan A. Kan cos alfa itu kan sama dengan lambda kali A. Lambda kali A. Ya udah, berarti A per dia. A per dia, A kali dia maksudnya. Cos betanya kali dia. Nah, sudut arahnya tuh ini. Sudut arahnya tuh ini. Oke. Nah, P itu dipilih dengan salah satu sehingga harga P positif. Kita contohnya deh, carilah persamaan bidang dari bidang ini ke bentuk ini, maksudnya carilah persamaan ke bentuk normalnya ya, dari bidang ini. Maka untuk mengubah ke bentuk normal, S cos alpha, Y cos beta, dan Z cos gamma sama dengan P, maka P itu kan sama dengan D per dia. D per dia sama dengan 3 per 14. Kita beri tanda positif supaya nilai P-nya positif. Artinya ini kan kalau di sini positif, maka biar positif maka di sini kita ambilnya positif. Kalau di sini negatif, maka di sini kita ambil negatif. Kayak gitu ya. Nah, maka cos alfa sama dengan 3 per akar 14. Karena kan 1. Dan seterusnya. Maka jadi peroleh persamaan normalnya adalah menjadi seperti ini atau ini. Oke. Menjadi itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silakan teman-teman kerjakan. Besok kita bahas bersama-sama. Oke, termasuk yang tadi itu yang saya minta teman-teman untuk menggambar di slide sebelumnya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.